penggunaan rumus OR. Kita ganti dengan N, kemudian di sini kita ganti dengan if lagi, ganti OR M62 besar sama dengan 0 atau M62 sama dengan tidak ada. Lalu if true adalah jika tidak sama dengan 0. Lihat, untuk tutup kurungnya kita harus memberikan tutup kurung sampai dia berwarna putih. Hai viewers, jumpa lagi dengan Jun Channel. Video tutorial ke-6 kali ini akan membahas tentang pemakaian fungsi logikal if, baik itu if tunggal atau sederhana, if kompilasi dengan logikal OR atau AND, dan yang ketiga adalah double if atau extra if. Simak video ini, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Pada video tutorial ke-6 kali ini, topik yang akan dibahas adalah penggunaan rumus fungsi logika if, baik itu if tunggal atau sederhana, if kompilasi dengan OR atau AND, if double atau extra if. Sebelum kita memulai pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita mengerti tentang teknik penguncian data sel. Misalkan pada sel P6 saya akan mengambil referensi dari E6, maka saya ketikkan sama dengan E6. Pada formula bar akan terlihat rumus sama dengan E6. Untuk mengunci data sel tersebut, kita blok E6 tadi, lalu pada keyboard kita tekan F4 atau pada pengguna laptop dengan menekan Fn plus F4, lalu tekan enter. Pada saat kita mengunci data sel tersebut, maka akan kita dapat melihat logo dolar sebelum huruf E dan setelah huruf E. Logo dolar sebelum huruf E menyatakan kunci kolom. Logo dolar setelah huruf E menyatakan kunci baris. Sehingga pada saat kita menarik dari sel P6 tadi, kita tarik sampai dengan S, maka sel tidak akan berganti referensi ke sel yang lain karena sudah kita kunci kolom dan baris. Namun apabila kita hanya mengunci kolom, dolarnya kita hilangkan satu yang di belakang, enter, dan kita tarik ke kanan, kita dapat melihat pada referensi P6 adalah sama dengan E6, kemudian pada sel Q6 adalah E6, pada sel R6 adalah E6, sel S6 adalah E6. Namun apabila kita tarik ke bawah, dia akan berpindah baris. Inilah yang dimaksud dengan kunci kolom dengan dolar di depan. Sebaliknya, apabila kita meletakkan posisi dolar di sebelah belakang dengan menghapus dolar di depan, apabila kita tarik ke kanan, kita dapat melihat sel dapat berpindah kolom, namun tidak dapat berpindah baris. Jadi dalam konsep penguncian data sel harus kita pahami apa yang disebut dengan kunci kolom, apa yang disebut dengan kunci baris. Cukup jelas? Pada pembahasan pertama, if tunggal atau sederhana, kita langsung saja. Saya akan membuatkan formula pada sel A7 untuk fungsi logikal yang tunggal dan sederhana. Saya akan memulai dengan mengetikkan sama dengan if, buka kurung. Mari kita lihat, if, buka kurung, logical test, value is if true, value if false. Dengan pernyataan, ada suatu logikal yang kita buat apabila pernyataan itu benar dan apabila pernyataan itu salah. Maka
pada sel A7 saya akan membuat suatu nomor tiket yang secara sistematis akan terisi apabila data pada sebelah kanan sudah terisi. Dengan mengetikkan sama dengan if buka kurung bruto lebih besar dari 0. Nah, jadi sini kita bisa lihat K7 lebih besar dari 0, berarti data brutonya sudah terisi dan lebih besar dari 0. Pernyataan yang benar adalah nomor tiket yang sebelumnya akan ditambahkan dengan 1. Dia akan bertambah 1 secara sistematis. Kemudian jika pernyataan itu salah atau tidak terisi data bruto tadi yang di sini, maka saya buat 0, atau boleh juga kita buat tidak ada, tidak nampak gitu. Lalu tekan enter. Nah, bisa kita lihat data nomor tiket pada sel A7 berisi 2404 akan menyambung dari sel A6 tadi. Lalu kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, maka akan terlihat data yang sudah mempunyai isi bruto tadi akan ada tampilan nomor secara sistematis. Kita akan coba tes dengan mengisi data bruto tadi dengan supplier yang lain, misalnya Pajok dengan Joko BK 9931 GH BBS dengan bruto 8.900. Nah, maka secara sistematis akan terisi nomor tiket tadi ini. Inilah yang disebut dengan fungsi logikal if tunggal atau sederhana. Pembahasan yang kedua, if kompilasi dengan OR atau AND. Di sini saya akan menentukan besarnya persentase berdasarkan berat atau massa kilogram yaitu 1 sesuai dengan kriteria yang telah saya buat. Apabila lebih besar atau sama dengan 10.000 kg, maka akan mendapat potongan sebesar 4%. Apabila lebih besar atau sama dengan 5.000 kg dan lebih kecil dari 10.000 kg, akan mendapat potongan 3,5%. Apabila lebih besar atau sama dengan 2.500 kg dan lebih kecil dari 5.000 kg, akan mendapat potongan 3%. Dan apabila lebih kecil dari 2.500 kg, akan mendapat potongan 2,5%. Maka kita akan membuat suatu formula logika sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung, kita isi logical testnya M6 lebih besar sama dengan 10.000 kg. Pernyataan benar U6, kita kunci U6. Pernyataan salah if. Di sini saya akan memakai N karena terdapat dua kriteria, 5.000 lebih besar dari 5.000 atau sama dengan 5.000 dan lebih kecil dari 10.000. Buka kurung M6 lebih besar atau sama dengan 5.000 kg. M6 lebih kecil dari 10.000 kg. Tutup kurung. Pernyataan benar adalah 3,5%. U7 kita kunci U7. Kemudian if kita pakai N lagi, N M6 lebih besar sama dengan 2.500 kg. M6 lebih kecil dari 5.000 kg. Tutup kurung. Logical true-nya adalah 3%. Pilih yang 3%. U8 kita kunci. Selanjutnya if kita pakai OR lebih kecil M6
M6 lebih kecil dari 2500 kg, tutup kurung, pernyataan benarnya adalah 2,5%. Kita kunci, lalu kita beri nilai 0 apabila tidak ada termasuk dalam kriteria manapun. Tutup kurung sampai berwarna putih, dan dapat lihat kurung yang kita buka berwarna putih, maka kurung penutup harus berwarna putih. Kita bisa lihat karena berat dari neto 1 4.950, maka potongannya adalah 3%. Namun apabila dari neto 1 tadi beratnya 2.450, maka potongannya adalah 2,5%. Selanjutnya untuk kilogramnya kita akan menggunakan rumus round untuk membulatkan. Langsung aja kita kalikan persentase tersebut dengan nilai dari neto 1, kemudian isikan jumlah digit yang kita inginkan. Maka di dalam kilogram potongan tidak boleh ada bernilai koma, maka saya akan mengisikan dengan nilai 0, jadi tidak ada digit, dia bulat. Kita tarik rumus tersebut sampai ke bawah, maka di sini kita bisa melihat potongan yang sudah kita buat tadi. Pembahasan yang ketiga, if double atau extra if. Setelah saya menentukan persentase potongan tersebut, namun masih terdapat pengurangan potongan dari setiap supplier sebagai berikut. Untuk supplier Rizky Ram selesai, dapat diskon potongan sebesar 0,25%. Untuk supplier Herman, pengurangan potongan sebesar 0,10%, dan seterusnya. Maka saya akan membuat suatu formula logikal tanpa menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan if, buka kurung, logical test, G6 sama dengan W6, pernyataan benar adalah 0,25%. Kita kunci. Selanjutnya if G6 sama dengan W7, pernyataan benar adalah X7. Kita kunci. Selanjutnya if G6 sama dengan W8, pernyataan benar adalah X8. Kita kunci. Oke. Sama dengan if G6 sama dengan W9, pernyataan benar adalah X9. Selanjutnya if G6 sama dengan W10, pernyataan benar X10. Kita kunci. If G6 sama dengan W11, pernyataan benar X11. Kita kunci. If G6 sama dengan W12, pernyataan benar adalah X12. Selanjutnya apabila tidak benar sama dengan 0. Tutup kurung sampai berwarna putih. Oke, enter. Maka akan terdapat potongan sebesar 0,00025. Kita ubah jadi persentase, jadi 0,25%. Lalu saya akan menggabungkan rumus ini menjadi satu dengan rumus persentase potongan. Saya akan blok sampai dengan if, kemudian saya klik copy, lalu saya akan buat penambahan rumus di sini, kurang potongan tadi. Untuk memperbesar ruang dari formula bar, tekan pada keyboard Ctrl Shift U, maka ruang dari formula bar akan diperbesar sesuai dengan banyaknya rumus yang kita isi. Oke, atau juga bisa dengan menariknya seperti ini. Oke, kita copy lagi rumusnya tadi sampai di sini tadi, kita kurangi lagi, kita kopikan, lalu kita masukkan lagi kemari, kita kurangkan. Oke, kemudian di sini terakhir kita kurangkan dengan ini. Ini kita bisa melihat tadi sebelumnya potongannya adalah 3%. Setelah kita kurangi dengan 0,25% menjadi 2,75. Sudah tergabung rumusnya. Kita tarik ke bawah rumusnya. Di sini dapat kita lihat
bahwasanya rumus yang kita buat tadi masih terdapat kesalahan. Dikarenakan pada baris 62 data sel tidak terisi namun memiliki presentasi potongan. Maka saya akan memeriksa kembali rumus yang telah saya buat tadi. Berarti di sini salah dalam penggunaan rumus OR. Kita ganti dengan N. Kemudian di sini kita ganti dengan if lagi, berarti OR M62 besar sama dengan 0 atau M62 sama dengan tidak ada. Kalau if true adalah jika tidak sama dengan 0. Lihat untuk tutup kurungnya kita harus memberikan tutup kurung sampai dia berwarna putih. Kalau kita enter, rumus yang kita buat tadi sudah sempurna. Lalu kita tarik ke atas untuk membuktikannya. Oke, dan kita tarik ke bawah untuk membuktikannya. Jadi di sini bisa kita lihat kembali bahwasanya pada baris ke-10 untuk supplier Sokor potongannya adalah 3,35%, dikarenakan Sokor dalam neto 1 adalah berat massa neto satunya adalah 6.420 kg, berarti ada di sekitar ring ini dengan jumlah potongan adalah 3,5%. Kemudian mendapat diskon potongan adalah sebesar 0,15 sehingga dia menjadi 3,35%. Perlu diingat, pemakaian fungsi logical if dengan memakai N yang berarti dan, buka kurung, seluruh kriteria yang ada di dalam fungsi N tersebut harus terpenuhi. Seperti contoh, if N M7 lebih besar dari 0 dan M7 lebih kecil dari 2500 kg, maka pernyataan benar adalah ini. Berarti seluruh kriteria tersebut harus memenuhi, dan apabila benar pernyataannya seperti ini. Namun jika kita memakai fungsi logical if dengan OR berarti atau, hanya memilih salah satu kriteria saja, apabila terdapat salah satu kriteria tersebut maka akan dibuatkan pernyataan if true tersebut, dan sebaliknya apabila tidak maka nilainya kita tanamkan seperti ini contohnya. Demikian tutorial kali ini. Untuk kawan-kawan yang ingin mendapatkan linknya boleh download di bawah ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel saya terus berkembang menciptakan kreasi-kreasi konten-konten yang menarik dan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.